Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelompok 2 mata kuliah perekonomian Indonesia. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang inflasi dan deflasi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan komen. Pada pembahasan materi inflasi ini akan membahas tentang pengertian inflasi, macam-macam inflasi, sebab timbulnya inflasi dan deflasi, dampak inflasi, dan cara mengatasi inflasi. Inflasi yaitu suatu keadaan di mana terjadinya proses kenaikan harga-harga barang umum secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu, sehingga inflasi menyebabkan suatu keadaan di mana terjadinya penurunan nilai uang. Inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, teori inflasi dapat dibagi dalam 3 kelompok dengan masing-masing aspek. Yang pertama, teori inflasi kuantitas. Teori inflasi kuantitas memaparkan bahwa terjadinya inflasi hanya disebabkan oleh satu faktor, yaitu kenaikan jumlah uang. Sesuai dengan teori yang diajukan oleh ekonom bernama Irving Yilmaz. Selanjutnya, teori Keynes yang disebabkan karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Dan yang terakhir, teori strukturalis yang disebabkan karena kelakuan struktur ekonomi suatu negara. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebab-sebab timbulnya inflasi dan deflasi menurut rumus Irving Fisher yang menyebabkan perubahan nilai mata uang dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu M, V, dan T. Faktor M dan V adalah faktor moneter, sedang faktor T adalah faktor perdagangan barang-barang. Turunnya nilai uang atau inflasi disebabkan oleh naiknya M dan V atau keadaan tidak adanya keseimbangan antara M, V, dan T. Berdasarkan bandingan 3 faktor tersebut, secara garis besar terdapat 3 faktor, 3 sektor yang dapat menimbulkan inflasi dan deflasi. Sektor yang pertama itu adalah sektor impor dan ekspor. Jika ekspor dari suatu negara lebih besar dari impor, maka akan terjadi tambahan inflasi. Ini disebabkan devisa yang diperoleh oleh para eksportir oleh pemerintah dibayar dengan mata uang rupiah, maka M bertambah. Sedang devisa itu sendiri menjadi milik pemerintah. Dan sedangkan sektor yang kedua yaitu sektor saving dan investasi. Apabila investasi suatu negara lebih besar daripada saving, maka akan terjadi tekanan inflasi. Sebab apabila investasi lebih besar dari saving, maka kekurangannya terpaksa dibayar dengan tambahan uang akibatnya M naik. Dan yang sektor ketiga itu adalah sektor anggaran belanja negara. Bila neraca anggaran belanja negara selalu mengalami defisit, pengeluaran lebih besar dari penerimaannya, maka untuk menutupi defisit tersebut biasanya diadakan pencetakan uang baru. Ini berarti ada tambahan M dalam masyarakat. Tambahan M ini secara fisiologis akan mempengaruhi orang lebih senang menahan barang daripada uang. Selanjutnya mengakibatkan V naik dan inflasi pada rate yang lebih tinggi tidak dapat dihindarkan. Sebaliknya untuk deflasi, ada beberapa macam inflasi. Yang pertama, berdasarkan atas para tindak inflasi lain yaitu inflasi ringan atau di bawah 10% per tahun, inflasi sedang antara 10% dengan 30% per tahun, inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun, hiperinflasi di atas 100% tahun. Kedua, atas dasar sebab awal dari inflasi antara lain yaitu demand pull inflation, yaitu inflasi dimulakan karena permintaan total masyarakat akan berbagai barang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tingkat output pada full employment. Yang kedua, cost push inflation, yaitu inflasi yang diakibatkan oleh adanya kenaikan ongkos-ongkos perusahaan akan naiknya harga faktor-faktor produksi. Kalau inflasi disebabkan oleh kenaikan upah tenaga kerja disebut wage inflation. Outlining inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh berubahnya struktur pemerintah yang lebih cepat daripada pergeseran di dalam peredaran barang atau distribusi barang. Oke teman-teman, selanjutnya
Macam-macam inflasi berdasarkan atas dasar asal inflasi, yaitu A. Inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Misalnya, ditimbulkan oleh defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panenan gagal, dan sebagainya. Selanjutnya, B. Inflasi yang berasal dari luar negara atau imported inflation. Misalnya ditimbulkan oleh kenaikan harga-harga barang import dari luar negeri. Selanjutnya, ada dampak inflasi nih. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi negara terhambat. Dan yang kedua, masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa menjangkau harga barang yang tinggi. Dan yang ketiga, nilai mata uang turun. Dan keempat, masyarakat akan cenderung menyimpan barang daripada uang. Nah, setelah ada dampak inflasi, tentunya pasti ada cara mengatasi inflasi nih teman-teman. Yang pertama, melalui kebijakan moneter. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral dengan cara antara lain: 1. Politik diskonto, menaikkan suku bunga tabungan dan kredit. Yang kedua, politik pasar terbuka, menurunkan tingkat bunga obligasi sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dan yang ketiga, politik cadangan kas atau menaikkan cash ratio bank. Nah, selanjutnya itu melalui kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pihak pemerintah, antara lain dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, dan pengurangan utang luar negeri. Selanjutnya melalui kebijakan non-moneter dan non-fiskal, yaitu menaikkan hasil produksi, kebijakan menaikkan upah, dan pengawasan harga dan distribusi barang-barang. Selanjutnya ada pengertian dari deflasi, pengaruh dan akibat penyebab terjadinya deflasi, dampak positif dan negatifnya deflasi, dan cara mengatasi deflasi. Pembahasan selanjutnya mengenai deflasi. Pengertian deflasi yaitu suatu keadaan di mana dalam perekonomian terjadi proses penurunan harga atas barang-barang umum secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu, sehingga mengakibatkan nilai uang menjadi naik. Di dalam keadaan deflasi ada M kurang T, yang dimana M adalah kecepatan peredaran uang dan T adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Adapun penyebab terjadinya deflasi. Penyebab terjadinya deflasi yang pertama yaitu menurunnya persediaan uang di masyarakat ini cenderung karena sebagian besar masyarakat menyimpan uangnya di bank. Banyak masyarakat yang tergiur atas hasil yang besar, atau pihak bank yang memberikan bunga yang tinggi kepada masyarakat, sehingga masyarakat memanfaatkan peluang ini dengan cara menabungkan uangnya di bank. Selanjutnya ada meningkatnya persediaan barang. Produsen yang terus melakukan produksi tidak mempunyai orientasi atau perhitungan yang tepat, sehingga mereka menganggap jika jumlah permintaan masyarakat meningkat, maka barang yang diminta juga meningkat. Oleh karena itu, produsen akan memproduksi barang dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, ada menurunnya permintaan akan barang. Seperti yang kita tahu, konsumen juga memiliki sifat bosan terhadap suatu barang. Jadi, jika mereka telah bosan atau tidak tertarik lagi dengan barang tersebut, maka permintaan barang akan menurun. Yang terakhir ada naiknya permintaan akan uang. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh dan akibat deflasi. Pengaruh dan akibat deflasi yang pertama yaitu penurunan persediaan uang. Deflasi dapat menyebabkan menurunnya persediaan uang di masyarakat dan akan menyebabkan depresi besar dan juga akan membuat pasar investasi akan mengalami kekacauan. 2. Memperlambat aktivitas ekonomi. Dikarenakan harga barang mengalami penurunan, konsumen memiliki kemampuan untuk menunda belanja mereka lebih lama lagi, dengan harapan harga barang akan turun lebih jauh. Akibatnya, aktivitas ekonomi akan melambat dan memberikan pengaruh pada spiral deflasi. Yang ketiga adalah dampak susulan dari melesunya kegiatan ekonomi.
Banyak pekerja yang akhirnya mengalami PHK karena memiliki bisnis namun tidak sanggup untuk membayar gaji karyawannya. Dengan demikian, pendapatan yang diterima masyarakat menjadi sedikit dan jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin berkurang. Yang keempat, dari sisi investasi, deflasi juga mengakibatkan melesunya investasi di sektor real maupun di lantai bursa. Akibatnya ini akan menambah berat kelesuan ekonomi dikarenakan tidak ada lagi aktivitas bisnis yang berjalan. Dan yang terakhir adalah deflasi juga dapat menyebabkan suku bunga di suatu negara menjadi 0%. Lalu diikuti juga dengan turunnya suku bunga pinjaman di bank. Ini memang merupakan langkah paliatif untuk mencegah masyarakat menyimpan uangnya di bank, yang dapat membuat peredaran uang semakin kecil. Selain itu, juga ada dampak positif dan negatif dari deflasi adalah sebagai berikut. Dampak positif adalah deflasi akan membuat orang menyimpan uang sehingga uang benar-benar dihargain dan jaminan keamanan sosial politik. Orang akan banyak berinvestasi langsung dan ketersediaan barang terjamin. Akibatnya, nilai mata uang akan menguat. Sedangkan dampak negatifnya adalah deflasi akan membuat jatuh nilai properti. Orang lebih suka mendepositokan uangnya di bank atau pasar modal daripada membeli properti yang tidak naik. Karena harga terus turun, maka produsen cenderung kurang berminat memproduksi barang. Kesempatan kerja berkurang karena banyak PHK. Pajak tidak dapat ditarik oleh pemerintah sehingga pendapatan negara berkurang. Kegiatan perekonomian secara keseluruhan mengalami kemunduran. Pembahasan yang terakhir adalah cara mengatasi deflasi. Cara mengatasi deflasi pun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua, yaitu memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan likuiditas ke sektor bisnis. Yang ketiga, pemerintah juga dapat memotong pajak dan meningkatkan belanjanya sendiri untuk menggairahkan perekonomian. Dan yang terakhir adalah dari sisi bank sentral, pemerintah juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat dengan membeli surat hutang sektor swasta dan menukarkannya dengan uang tunai. Sekian pembahasan kami mengenai inflasi dan deflasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kekurangan di dalam video ini, kami mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.